Halo adik-adik siswa, apa kabar kalian hari ini? Ibu berharap bahwa semua dalam keadaan yang sehat dan diberkati dan masih tetap semangat mengikuti kegiatan MPLS Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah SMP Negeri 2 Tomohon pada hari yang keempat, yang adalah hari yang terakhir. Nah adik-adik, mengawali kegiatan kita pada saat ini, mari kita buka dengan berdoa. Kita minta tuntunan Tuhan dengan berdoa. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, sebelum kita masuk pada materi kita pada hari ini, ada baiknya Ibu akan memperkenalkan diri. Nama Ibu adalah Cassandra Ngantung dan Ibu adalah Guru Teknologi Informasi dan Komunikasi di SMP Negeri 2 Tomohon. Nah, ada nomor yang bisa kalian hubungi, yaitu nomor WA di nomor 0896 1854 4853. Nah, adik-adik siswa, saat ini kita akan sama-sama belajar materi tentang pendidikan karakter. Nah, apa itu pendidikan karakter? Nah, pendidikan karakter atau disebut dengan pendidikan moral atau moral education. Nah, itu merupakan ilmu pembentukan karakter dalam mengatasi krisis moral yang melanda di negara kita. Nah, adik-adik, apa saja sih krisis moral tersebut? Nah, antara lain meningkatnya pergaulan bebas, kekerasan anak-anak dan remaja, kejahatan terhadap teman, pencurian yang dilakukan oleh anak-anak remaja, kebiasaan menyontek, penyalahgunaan obat-obatan, pornografi, dan melakukan pengrusakan. Nah, adik-adik siswa, masalah-masalah sosial tadi sudah menjadi masalah yang belum dapat diatasi secara tuntas sampai saat ini. Nah, adik-adik, oleh karena itu, sangat penting bagi kita untuk mempelajari tentang pendidikan karakter mulai dari sekarang. Nah, adik-adik, sekarang apa itu karakter? Karakter adalah cara berpikir dan berperilaku yang menjadi ciri khas setiap individu untuk hidup dan bekerja sama, baik dalam hidup keluarga, masyarakat, bangsa, dan juga negara. Nah, tujuan dari pendidikan karakter ini adalah untuk membentuk karakter adik-adik sebagai siswa untuk menjadi lebih baik, bermoral, berpikiran yang baik, berhati yang baik, dan juga berperilaku yang baik. Nah, adik-adik, terdapat nilai-nilai dalam pembentukan karakter. Yang pertama yaitu nilai religius, di mana karakter cinta terhadap Tuhan dan cinta terhadap seluruh ciptaannya, di mana sikap, perilaku, pikiran, dan perkataan kita harus patuh terhadap ajaran agama. Nah, contohnya, kita berkata yang baik dan sopan, menjaga ucapan dan perbuatan, menyebarkan kebaikan, beribadah, membantu orang lain tanpa membedakan agama. Nah, nilai yang kedua yaitu kemandirian dan bertanggung jawab, di mana sikap yang tidak bergantung kepada orang lain itu merupakan nilai kemandirian, sikap yang sadar terhadap kewajiban yang harus kita lakukan. Nah, contohnya, sebagai seorang siswa dalam melakukan pembelajaran, kita harus mengikuti setiap instruksi pembelajaran yang diberikan oleh guru atau pemateri dengan baik dan juga antusias. Nah, nilai yang ketiga yaitu nilai kejujuran, di mana kejujuran yaitu perilaku yang didasarkan pada upaya untuk menjadikan dirinya sebagai orang yang selalu dapat dipercaya baik dalam perkataannya, tindakannya, dan juga pekerjaan yang dilakukannya. Nah, contohnya apa adik-adik? Ketika kita melakukan suatu kesalahan, maka apa yang harus kita lakukan? Nah, kita harus bisa mengakui kesalahan yang sudah kita lakukan.
Dan tentunya adik-adik, kita tidak akan mengulangi kesalahan yang telah kita lakukan. Nah, nilai yang keempat, yaitu nilai hormat dan santun. Nilai hormat dan santun itu bagaimana adik-adik? Yaitu sikap yang menghargai sesama kita. Nah, adik-adik, saat ini banyak anak muda yang sudah tidak memiliki sikap hormat dan santun terhadap orang yang lebih tua dari mereka. Misalnya saat kita berpapasan dengan orang tua. Nah, banyak anak-anak muda yang sudah tidak memiliki sikap hormat dan santun, yaitu tidak memberikan salam. Dan yang kedua, contohnya ketika kita dibantu oleh orang lain. Nah, banyak anak muda yang sudah tidak tahu berterima kasih. Nah, itu adalah nilai-nilai yang harus kita tanamkan, yaitu nilai hormat dan santun. Nilai yang kelima, yaitu suka tolong menolong dan gotong royong. Nah, sikap ini adalah contohnya sikap yang selalu ingin memberi bantuan kepada orang lain, kepada orang yang membutuhkan. Nilai yang keenam, yaitu nilai percaya diri dan bekerja keras. Nah, bagaimana nilai percaya diri? Percaya diri itu adalah bagaimana sikap kita dalam kita meyakinkan diri kita sendiri terhadap kemampuan yang kita miliki. Di mana kita harus selalu berpikir positif dan selalu yakin bahwa kita pasti bisa. Kita pasti bisa. Nah, percaya diri juga contohnya kita berani tampil di depan umum. Kita berani bertanya dan kita berani mengemukakan pendapat. Nah, contoh dari nilai bekerja keras. Contohnya kita sebagai seorang siswa, kita harus bekerja keras, kita harus giat dan rajin dalam kita belajar. Karena di balik sebuah kerja keras tentunya terdapat sebuah kesuksesan. Nah, nilai yang ketujuh yaitu nilai kepemimpinan dan nilai keadilan. Nah, adik-adik, nilai kepemimpinan dan keadilan itu bagaimana? Nah, kita harus memberikan kontribusi yang positif terhadap organisasi yang kita pimpin. Misalnya di sekolah ada pengurus OSIS, ada juga pengurus kelas. Nah, ketika kita mengambil bagian dalam kepemimpinan di pengurus OSIS atau di pengurus kelas, kita harus menjadi pemimpin yang tentunya memberikan contoh dan teladan yang baik bagi teman-teman dan juga berlaku adil, di mana kita tidak boleh membedakan teman yang satu dengan teman yang lain. Nah, nilai yang kedelapan yaitu nilai baik dan rendah hati. Nilai baik dan rendah hati itu seperti apa? Artinya kita tidak boleh menyombongkan diri kita, kita tidak boleh memamerkan apa yang kita punya atau apa yang kita miliki, dan kita juga harus mau berteman dengan siapa saja. Nilai yang kesembilan yaitu nilai toleransi, kedamaian, dan kesatuan. Nilai toleransi, kedamaian, dan kesatuan itu seperti apa? Nah, itu adalah sikap dan tindakan di mana kita menghargai perbedaan, baik perbedaan agama, suku, budaya, etnis, bahkan perbedaan pendapat, perbedaan sikap, dan perbedaan tindakan orang lain yang tidak sama dengan diri kita sendiri. Nah, jadi toleransi, kedamaian, dan kesatuan itu adalah sikap yang mencerminkan semboyan negara kita, negara NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu apa adik-adik? Ada yang tahu? Bhinneka Tunggal Ika atau Unity in Diversity, yang artinya apa? Berbeda-beda tetapi tetap satu. Nah, walaupun kita berbeda suku, budaya, ras, agama, warna kulit, kita tetap satu kesatuan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, adik-adik, itulah nilai-nilai pendidikan karakter yang harus kita terapkan sejak usia dini, apalagi pada usia adik-adik
yang adalah usia emas. Nah, di mana nilai-nilai pendidikan karakter ini dapat kita terapkan mulai dari lingkungan terkecil yang ada di sekitar adik-adik siswa, yaitu di keluarga. Nah, adik-adik, remaja yang berkarakter baik tentunya mempunyai dampak yang positif. Dampak positif seperti apa? Nah, kita akan terhindar dari masalah-masalah umum yang sering dihadapi. Seperti apa? Kenakalan, tawuran, narkoba, miras, perilaku seks bebas, dan sebagainya. Nah, adik-adik, berdasarkan hasil penelitian di negara-negara yang maju, mereka yang mengimplementasikan pendidikan karakter berdampak positif pada pencapaian akademik. Nah, adik-adik, demikianlah materi tentang pendidikan karakter. Nah, Ibu berharap adik-adik siswa sekalian dapat memahami dan dapat menerapkan nilai-nilai karakter yang sudah kita pelajari tadi, agar supaya adik-adik dapat mencapai kesuksesan nantinya. Nah, adik-adik sekalian, untuk mengakhiri materi ini, mari kita tutup dengan berdoa. Dan mari kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Mari berdoa. Berdoa selesai. Nah, adik-adik, tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Terima kasih. Saat ini kita akan mengikuti acara penutupan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS SMP Negeri 2 Tomohon tahun ajaran 2020-2021 dengan susunan acara sebagai berikut. Acara yang pertama, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang kedua, doa pembukaan. Yang ketiga, laporan panitia MPLS SMP Negeri 2 Tomohon yang akan dibawakan oleh Ibu Guru Keti Sairang SPD MPD. Yang keempat, amanat kepala sekolah sekaligus menutup dengan resmi kegiatan MPLS tahun ajaran 2020-2021. Yang kelima, penanggalan tanda peserta MPLS. Yang keenam, doa penutup yang akan dibawakan oleh Guru Agama Yecheweroy SPDK MTeol. Yang terakhir, pengumuman. Kita akan masuk dalam acara yang pertama, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya.
berdoa menurut agama dan kepercayaan saya Kristen Protestan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan Allah dalam Yesus Kristus, karena kami percaya Engkau yang sudah menyertai kami, memberkati kami sebagai keluarga besar SMP Negeri 2 Tomohon, sehingga di tahun ajaran yang baru ini, tahun ajaran 2020-2021, kami boleh melaksanakan kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah SMP Negeri 2 Tomohon bagi peserta didik baru yang saat ini boleh kami laksanakan selama 3 hari. Kami percaya Tuhan kegiatan yang sudah kami laksanakan ini boleh terlaksana dengan baik karena Tuhan bersama-sama dengan kami. Dan saat ini kegiatan ini akan kami lanjutkan dengan acara penutupan. Oleh karena itu biarlah Tuhan menyertai acara-acara yang kami laksanakan sehingga boleh terselesaikan dengan baik. Kehidupan kami dan rencana kerja kami serahkan ke dalam tangan Tuhan yang penuh kasih. Ini doa kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Acara yang ketiga, laporan panitia MPLS SMP Negeri 2 Tomohon yang akan dibawakan oleh yang terkasih Ibu Guru Kety Sairang SPD MPD. Laporan Ketua Panitia MPLS SMP Negeri 2 Tomohon tahun pelajaran 2020-2021. Yang terhormat Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Tomohon, Ibu Anneke Mandagi SPD MM, Bapak Ibu guru dan pegawai yang ada di SMP Negeri 2 Tomohon, Bapak Ibu orang tua peserta didik baru yang ada di rumah, serta anak-anakku sekalian yang di rumah, tentunya yang saya banggakan, cintai, dan sangat dirindukan. Mengakhiri kegiatan MPLS tahun pelajaran 2020-2021 di masa pandemi COVID-19, perkenankan kami selaku panitia pelaksana kegiatan akan melaporkan hal-hal sebagai berikut. Pertama, adapun dalam pelaksanaan MPLS SMP Negeri 2 Tomohon telah sesuai dengan kebijakan baru dari pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, yang pelaksanaan kegiatan awal tahun untuk peserta didik baru harus mengikuti instruksi pemerintah, protokol kesehatan, dan dalam pembelajaran daring, luring, melalui live streaming seperti ini. Yang kedua, kegiatan yang dimaksud telah dilaksanakan mulai hari Senin 13 Juli 2020 sampai dengan 16 Juli 2020 selama 4 hari. Ketiga, berdasarkan hasil pelaksanaan selama MPLS berlangsung di live streaming, peserta didik baru tahun pelajaran 2020-2021 yang mengikuti kegiatan ini berjumlah 120 siswa. Puji Tuhan, dalam keadaan sehat, semua peserta dapat mengikuti seluruh rangkaian kegiatan MPLS yang telah diprogramkan sesuai jadwal. Yang keempat, jika para peserta didik baru mempunyai masalah, dapat menghubungi para guru yang sebagai penyaji
materi MPLS. Kelima, laporan pertanggungjawaban kegiatan MPLS tahun pelajaran 2020-2021 SMP Negeri 2 Tomohon telah disiapkan. Demikian laporan ini kami sampaikan. Mohon maaf sebelumnya jika dalam pelaksanaan masih terdapat kekurangan. Terima kasih. Tomohon, 16 Juli 2020, Ketua Panitia, Keti Saerang SPD MPD, NIP 1963077 19842120008. Salam sehat, semangat, tetaplah tinggal di rumah untuk para peserta didik. Acara berikut amanat dari Kepala Sekolah sekaligus akan menutup dengan resmi kegiatan MPLS tahun 2020-2021 yang akan dibawakan oleh yang terkasih Kepala Sekolah Ibu Anege Mandagi SPD MM. Dipersilahkan. Shalom, salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Wali Kota Tomohon, Bapak Jimmy Feidi Eman SEAK CA, bersama Wakil Wali Kota Tomohon Ibu Sherly Adeli Sompotan, yang saya hormati Sekretaris Daerah Kota Tomohon Bapak Insinyur Harod V. Lolowang MSc MTEOL, yang saya hormati Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Kota Tomohon Ibu Dr. Juliana Dolphin Karur MKes MSI, yang saya hormati Pemerintah Kecamatan Tomohon Utara, Ibu Camat, Kepala-Kepala Kelurahan, Kepala-Kepala Lingkungan yang ada di Kecamatan Tomohon Utara, yang saya hormati staf guru, staf tenaga administrasi SMP Negeri 2 Tomohon, yang saya banggakan dan saya cintai, para siswa SMP Negeri 2 Tomohon, lebih khusus siswa-siswa kelas 7, siswa-siswa baru tahun pelajaran 2020-2021 bersama seluruh orang tua murid yang ada di rumah. Sebagai umat yang percaya, saya mengajak kita sekalian untuk memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena kita boleh ada pada hari ini dengan sehat dan semangat yang baru lagi. Pada kesempatan ini pun kita bersyukur karena sekolah kita telah beberapa hari yang lalu menjalani atau melakukan kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah SMP Negeri 2 Tomohon tahun ajaran 2020-2021. Kami atas nama pihak sekolah sangat berterima kasih karena para peserta didik yang tersayang telah mengikuti kegiatan ini walaupun tanpa ada tatap muka, hanya melalui live streaming, melalui online atau melalui jaringan-jaringan, bahkan melalui luar jaringan secara manual melaksanakan tugas yang diberikan oleh para guru-guru pembawa materi pengenalan lingkungan sekolah. Semangat dan tekad serta tanggung jawab anak-anakku untuk mau berjuang mengikuti penyajian materi
selama ini di masa pandemi COVID-19. Juga orang tua yang telah menyiapkan waktu untuk mendampingi anak-anak di rumah. Semoga tujuan kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah untuk tahun ajaran 2020-2021 ini dapat terwujud dalam kehidupan sehari-hari. Dan itu tidak hanya selama dalam kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah saja, tetapi di mana saja kita berada, maka perwujudan masa pengenalan lingkungan sekolah yang kalian telah paham, kalian telah mengerti, dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Setelah berakhirnya kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah ini, semoga anak-anakku sekalian bisa belajar dengan sungguh-sungguh dan penuh disiplin, sehingga jika hal tersebut dibiasakan, maka akan tumbuh sikap yang mampu bertanggung jawab terhadap diri sendiri, sehingga tumbuh juga tanggung jawab kepada orang tua, kepada masyarakat, kepada bangsa dan negara. Saya sebagai kepala sekolah mengucapkan terima kasih kepada seluruh guru dan staf pegawai serta panitia yang telah berperan aktif dalam mensukseskan kegiatan ini. Semoga kebaikan dan kerja keras Anda, bahkan kita sekalian, diberkati oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Dengan memanjatkan puji syukur kepada Tuhan yang Maha Esa, pada kesempatan ini, saya selaku kepala sekolah akan menutup kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah tahun pelajaran 2020-2021 SMP Negeri 2 Tomohon. Hari ini, Kamis tanggal 16 Juli 2020, dinyatakan ditutup. Semoga Tuhan yang Maha Kuasa senantiasa memberkati kita sekalian. Terima kasih, maka Tuhan Bupaka Lawiran tetap sehat, tetap semangat, tetap bahagia, tingkatan iman dan imun kita. Shalom. Penanggalan tanda peserta MPLS SMP Negeri 2 Tomohon. Shalom, salam sehat. Saya mewakili orang tua peserta didik baru tahun 2020-2021. Akan menyerahkan anak kami untuk dididik, digembleng, dibina di SMP Negeri 2 Tomohon. Karena kami percaya orang tua mampu dan memberikan tanggung jawab kepada sekolah, karena kami yakin SMP Negeri 2 is the best. Terima kasih. Kita datang pada acara yang terakhir, yaitu doa yang akan dibawakan oleh Ibu Guru Agama Yeceweroy SPDK MTO. Adik-adik yang terkasih, yang saya kasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus,
setelah kita selesai mengikuti 3 hari masa pengenalan lingkungan sekolah sudah berakhir, maka karena itu kita minta pertolongan Tuhan untuk menutupi segala kegiatan kita saat ini. Mari kita persiapkan diri untuk berdoa. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa di dalam surga, kami sangat bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena dengan perkenanan-Mu, pertolongan-Mu bagi kita semua, keluarga besar SMP Negeri 2 Tomohon, kami dapat melaksanakan kegiatan kami masa pengenalan lingkungan sekolah selama 3 hari. Dan biarlah semua yaitu ya Tuhan, apa yang kami sudah lakukan itu boleh berkenan kepadamu. Dengan penuh ucapan syukur kepadamu ya Tuhan, di mana anak-anak didik kami tahun ajaran 2020-2021, bagi khususnya kelas 7, di mana kami sudah dapat melakukan kegiatan selama 3 hari ini. Dan biarlah senantiasa Tuhan akan menolong bagi pimpinan sekolah, wakil kepala sekolah, bahkan kami guru-guru yang sudah melakukan aktivitas kami, terutama bagi teman-teman yang membawa materi selama 3 hari. Tuhan sudah menolong mereka, diberikan kekuatan, kesehatan, serta kemampuan. Dan kami yakini semua ini adalah anugerah dan campur tangan Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga segala kegiatan ini boleh terlaksana dengan baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kami menutup segala kegiatan hari ini. Sambil kami bermohon Tuhan mengampuni dosa dan kesalahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Adik-adik di rumah, untuk penyampaian bahwa pembagian kelas dan jadwal pelajaran nanti akan disampaikan lewat grup WA dari wali-wali kelas. Dan ingat bahwa kita masih berada pada masa pandemi COVID-19. Jadi, untuk kegiatan belajar mengajar kita masih dalam belajar lewat daring, jadi belajar di rumah. Untuk jadwal, sekali lagi, untuk jadwal kegiatan belajar mengajar akan disampaikan lewat grup WA wali-wali kelas yang disertai juga dengan pembagian kelas. Dan seragam, walaupun Anda belajar di rumah, adik-adik belajar di rumah, alangkah baiknya adik-adik mengikuti pelajaran dengan menggunakan pakaian seragam. Untuk hari Senin dan hari Selasa, adik-adik boleh menggunakan pakaian seragam OSIS, yaitu putih biru dan rompi biru. Untuk hari Rabu, adik-adik boleh menggunakan pakaian seragam batik dengan menggunakan rok atau celana warna putih. Dan seragam hari Kamis, adik-adik boleh menggunakan pakaian seragam batik dengan rok atau celana putih. Jadi Rabu dan Kamis, adik-adik menggunakan pakaian seragam batik, rok atau celana putih. Hari Jumat, adik-adik boleh menggunakan pakaian seragam pramuka lengkap. Nah, demikian untuk pakaian seragam. Moga-moga masa pandemik ini akan cepat berlalu. Maka jadilah kita pribadi ini adalah garda terdepan. Karena kita yang adalah paling utama untuk memerangi, mematikan mata rantai virus corona ini. Jangan lupa sering cuci tangan, menggunakan masker jika Anda meninggalkan rumah, keluar, di warung atau di mana. Dan kembali lagi,
Seperti itu, cuci tangan atau pakai hand sanitizer, jaga jarak. Oke, sampai jumpa. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Halo, perkenalkan nama saya Margaret Ellen Undap SPD MN. Saya mengajar sebagai guru IPA dan tugas tambahan saya sebagai wakil kepala sekolah. Terima kasih. Hai, halo adik-adikku yang saya cintai, peserta didik yang baru di SMP Negeri 2 Tomohon. Pada kesempatan ini, Ibu akan memperkenalkan saya mengajar matematika di SMP Negeri 2 Tomohon. Dan ada juga tugas tambahan sebagai wakil kepala sekolah di SMP Negeri 2 Tomohon. Lengkapnya, saya nama Kety Saerang SPD MD. Biasa dipanggil Ibu Kety. Hubungi saya ketika kita boleh berinteraktif bersama dengan nomor WA saya 0813 56 45 0551. Nomor telepon juga sama. Nah, adik-adik, sekian dan sampai jumpa ketika kita akan bertatap muka nanti. Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat, semangat, dan kita tingkatkan iman dan imun. Halo, selamat pagi. Baiklah, saya akan memperkenalkan nama saya Sri Hafsah Masloman SPD, bekerja pada SMP Negeri 2 Tomohon dan mengajar mata pelajaran Bahasa Indonesia pada kelas 8 dan kelas 9. Dan sebagai tugas tambahan saya diperbantukan di perpustakaan. Demikianlah perkenalan ini. Terima kasih. Sejahtera bagi kita semua. Shalom. Perkenalkan, nama saya Dr. Anda Agustin Serli Manoko, guru bimbingan konseling di SMP Negeri 2 Tomohon dan mengajar mata pelajaran prakarya untuk kelas 8 juga sebagai pembina OSIS. Sekian, terima kasih. Shalom, perkenalkan nama saya Elvira Rares SPD, mengajar mata pelajaran IPA dan sebagai wali kelas 7A. Ada tugas tambahan yaitu sebagai pengelola laboratorium IPA. Terima kasih. Shalom, perkenalkan nama saya Ibu Yacawiro SPDK MTO. Saya sebagai guru di SMP Negeri 2 Tomohon mengajar mata pelajaran pendidikan agama Kristen Protestan dan Budi Pekerti. Saya juga sebagai wali kelas 7B. Dan saya mempunyai tugas tambahan sebagai pengelola UKS. Sekian dan terima kasih. Shalom. Baiklah, saat ini Bapak akan memperkenalkan diri. Nama Noldi Ora MPD, asal Kelurahan Talute 1, Kecamatan Tomohon Tengah, dan saat ini Bapak sudah berkeluarga. Di sekolah Bapak akan mengajar mata pelajaran pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan. Juga Bapak diberikan tanggung jawab untuk menjadi wali kelas 8D. Demikianlah perkenalan
perkenalan. Terima kasih. Sejahtera bagi kita semua, Shalom. Perkenalkan, nama saya Heni Palit, SPDMM di SMP Negeri 2 Tomohon, mengajar matematika untuk kelas 8 dan kelas 9A. Sebagai wali kelas 9A, tugas tambahan sebagai pembimbing OSN. Terima kasih. Hello everybody, Shalom. I want to introduce myself. My name is Deranit Sumakul and you can call me Mem Rani. I teach English subject at grade 7 and 9. Thank you very much. Hi, good morning everyone. How are you today? I hope you are in a good condition. Firstly, I want to say welcome to SMP Negeri 2 Tomohon, especially for class 7. Well, in this occasion, I would like to introduce myself. My name is Adik Kido, SPD. You can call me Mem Adik. I am an English teacher. I teach English for all class 8 and class 9A and B. And I get additional tasks as guide teacher for class 8C. Okay, I think that's all. Thank you. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Daisy Mariani Tambalayan, SPDMM, mengajar mata pelajaran IPS dan prakarya kelas 8, dan untuk tugas tambahan saya yaitu pengelola perpustakaan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, SMP 2 bisa Tomohon tangguh. Terima kasih. Shalom, salam sehat. Baiklah, saya akan memperkenalkan diri saya sebagai guru SMP Negeri 2 Tomohon. Nama saya adalah Olvi Isetulung, SPD, guru pengajar ilmu pengetahuan alam untuk kelas 7, kelas 8, dan kelas 9. Dan saya adalah wali kelas untuk kelas 8A. Terima kasih, salam sehat. Shalom, perkenalkan nama saya Imelda Turangan, SPD. Saya mengajar mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dan sebagai wali kelas 7C. Terima kasih. Shalom, perkenalkan nama saya Cassandra Anto, SPD. Saya sebagai guru TIK, Teknologi Informasi dan Komunikasi, dan juga sebagai wali kelas 7D dan tugas tambahan sebagai pengelola lab komputer. Terima kasih. Halo, perkenalkan nama saya Yoce Demsi Pandey. Saya mengajar IPS untuk kelas 9, PJOK dan PPKN untuk kelas 7. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Perkenalkan, nama saya Komarudin Toadi, SPDI. Saya mengajar pendidikan agama Islam dan seni budaya kelas 7 dan 8. Terima kasih. Shalom, selamat pagi. Saya akan memperkenalkan diri saya. Kebetulan saya adalah salah satu pengajar di SMP Negeri 2 Tomohon. Nama saya Rocky Mose PD. Saya mengajar IPA kelas 8, kelas 9 untuk SPK, dan prakarya untuk kelas 7. Saya juga mempunyai tugas tambahan, yaitu sebagai penanggung jawab UKS. Terima kasih. Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Saya adalah salah satu tenaga pendidik di SMP Negeri 2 Tomohon. Nama saya Meilani Manopo, SPD. Saya mengajar sebagai guru bahasa Indonesia untuk kelas 7.
Selain itu, saya juga mendapat tugas tambahan sebagai pembina tari kreasi batik. Terima kasih. Shalom, perkenalkan nama saya Cindy Dadana SPD. Saya sebagai guru di SMP Negeri 2 Tomohon dan saya mengajar mata pelajaran matematika di kelas 7. Selain itu, saya mempunyai tugas tambahan untuk membantu di tata usaha. Sekian perkenalan saya, terima kasih.